Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Ridwan Tamrin. Gue adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dengan program studi informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan dunia informatika sesuai dengan bidang saya. Dan untuk video ini pertama kali saya akan menjelaskan mengenai tentang materi jaringan komputer. Ini adalah pengenalan jaringan komputer. Lanjut, outline kita untuk dari video kali ini adalah definisi komputer, definisi jaringan, teknologi jaringan, dan OSI layer. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah ditentukan atau yang telah dirumuskan. Kata komputer sendiri dahulu kala itu menggambarkan suatu alat yang dipakai untuk mengolah sebuah data dalam hal perhitungan. Lanjut, kita akan mengenal evolusi sebuah komputer. Saya bikin part tentang waktu dari 1940 sampai 1964, kemudian dari 64 ke 71 dan 71 sampai sekarang. Untuk pertama kali di dunia ini adalah tabung vakum. Untuk tahap pertama yang dibuat oleh perusahaan ENIAC. ENIAC itu apa teman-teman? Itu adalah perusahaan elektronik, numerical, integrator, and computer. Itu adalah perusahaan pertama kali yang membuat sebuah komputer elektronik pertama dengan desain taring komplit yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah dalam perhitungan. Tentu, untuk tahap pertama, mesin ini pasti besar, dengan berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, menggunakan tenaga daya yang besar 140 kW, dan 18.000 tabung vakum. Kedua, transistor. Ini adalah di rentang waktu 64-71, itu menggantikan sebuah tabung vakum. Tentu ukurannya lebih kecil dari tabung vakum, lebih murah dan lebih baik. Kemudian ada integrated circuit, itulah pengembangan sirkuit ulang dari resistor, transistor, kapasitor, dan sebagainya membentuk sebuah chips keping-keping. Setiap keping itu membentuk sebuah gate, titik input dan output tentunya. Dan untuk masa sampai sekarang itu adalah yang dikembangkan masih itu adalah microprocessor. Untuk pertama kali perusahaan yang membuat sebuah prosesor itu adalah Intel dengan sistem 4004. Tentu ukurannya semakin kecil, terus lebar busnya, bus data semakin besar, kecepatannya semakin tinggi, dikembangkan semua komponen CPU, kemudian evolusi meningkatkan jumlah bit prosesor pada saat tertentu. Kemudian untuk dasar mengenai jaringan komputer, tentunya kita harus mengenal yang namanya apa itu sebuah jaringan. Jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terkoneksi atau terhubung dengan menggunakan media tertentu, tentunya media dalam sebuah jaringan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita harus mengenal namanya komponen-komponen dalam jaringan. Tentu ada yang namanya perangkat komputer, itu segala jenis alat-alat dalam sebuah komputer, itu CPU, NIC card, atau modem, atau scanner, printer, segala macamnya lah. Kemudian ada namanya perangkat jaringan. Nah, di perangkat jaringan ini ada NIC, modem, hub, switch, router, firewall. Itu nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kemudian tentu teman-teman pasti tahu di medianya itu mungkin ada yang namanya wire atau memakai kabel cara menghubungkannya, ada juga wireless pakai tanpa kabel. Kemudian kita harus mengenal bagaimana sih cara komunikasi dalam antara komputer dengan komputer. Seperti ini teman-teman prosesnya. Dari sebuah sumber, kalau sumber ini mau mengirimkan data, dia akan diubah dalam bahasa komputer, transmitter, dan sistem transmisinya ada dua, entah itu secara wide area network, dia seperti ini koneksinya,
atau local area network dalam area yang sempit, kemudian dikirim ke penerima, diterjemahkan si receiver ini ke destinasi atau si host selanjutnya. Ya, kita lanjut saja. Dalam sebuah aturan jaringan komputer, kita juga pasti harus mengerti bagaimana aturan dalam berkomunikasi di komputer. Pertama, itu ialah bisa dikatakan sebagai sebuah protokol. Ialah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer tentunya. Dan protokol sendiri dapat diterapkan pada perangkat lunak atau software, perangkat keras, hardware, atau kombinasi di keduanya. Protokol sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas di internet. Kemudian, apa aja fungsi? Pertama, adalah addressing atau memberi alamat untuk setiap komputer, entah itu komputer pengirim atau penerima. Kedua, ada reassembly untuk memastikan pesan dipecah menjadi sebuah paket-paket data yang dikirimkan untuk host yang sudah ditentukan. Tiga, ada timeout. Timeout ini untuk setiap paket data yang dikirim memiliki rentang waktu yang sudah ditetapkan. Keempat, itu adalah option untuk fitur tambahan untuk mengizinkan sebuah komputer pengirim untuk memutuskan paket yang dikirim, paket bagian mana yang didapatkan komputer si penerima. Dalam sebuah jaringan tentunya kita memiliki jenis teknologi dalam sebuah jaringan tersebut. Kita akan berdasarkan sebuah wilayah cakupan. Pertama itu adalah LAN dengan area lokal, MAN dengan area metropolitan, WAN dengan skala area yang lebih luas. Dan perbedaannya yang saya bilang tadi itu hanya dalam wilayah cakupannya. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah local area network. Itu adalah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal, dalam artian jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN tersebut. Jadi areanya ini terbatas atau kecil dan hanya bisa diakses oleh user-user yang termasuk dalam area LAN tersebut. Kedua, keuntungan menggunakan jaringan LAN ini adalah lebih irit pengeluaran biaya tentunya, karena wilayahnya cukup kecil. Ini biasanya dipakai untuk sebuah perusahaannya, gedungnya itu berdekatan dan biasanya lebih irit dalam penggunaan kabel tentunya. Terus koneksi transfer data lebih cepat. Komputer bekerja dengan cepat, kendali jaringan di bawah administrasi. Jadi yang saya bilang tadi, administrasinya itu seperti sebuah perusahaan yang memiliki gedung-gedung, namun jaringannya ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang di sekitar gedung-gedung perusahaan tersebut. Kerugiannya tentunya cakupan wilayahnya terbatas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari si local area network ini. Kemudian ada yang namanya metropolitan area network. Wilayahnya lebih luas, itu jenis jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas dibandingkan LAN, menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan komputer berjenis LAN. Keuntungannya ya tentunya wilayahnya lebih luas dibandingkan LAN. Kedua, jaringan MAN juga mempermudah Anda dalam halnya berbisnis antar perusahaan. Ketiga, keamanan berkomunikasi menggunakan jaringan ini juga menjadi lebih terjaga. Kerugiannya tentu pasti ada, keuntungan ada, kerugian. Meskipun bertelekomunikasi dengan jaringan ini bisa dibilang cukup aman, namun jaringan MAN mudah dirusak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi, karena wilayahnya yang bisa diakses dan wilayahnya yang luas itu bisa diakses oleh user apapun yang biasanya dihack atau dibobol. Bahkan untuk memperbaiki jaringan MAN ini sendiri itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian ada wide area network atau WAN. Ini areanya lebih luas. Salah satu jenis jaringan komputer mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih
apabila dibandingkan dengan jaringan LAN maupun MAN. Keuntungannya apa? Nilainya itu sangat luas. Kemudian teknologinya lebih canggih, ditanamkan mekanisme. Kemudian jaringan WAN dapat terhubung, jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman. Karena cakupannya bisa membentang antar benua, biasanya digunakan antar benua. Hal ini juga mempengaruhi kemudahan dalam urusan berbisnis. Kerugiannya, dengan keuntungan yang segitu banyaknya, dengan area yang luas segitu banyaknya, tentunya kerugiannya berada pada biaya operasional. Biaya operasionalnya tidak murah tentunya. Dan ini merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan sebuah institusi dalam membangun sebuah jaringan komputer. Ya, kita lanjut saja ke aplikasi jaringan internet. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu tentang ini. Yang pertama itu ada yang namanya electronic mail atau email yang biasa kita gunakan, saling berkirim surat, bertukar data itu bisa melalui email. Kemudian ada yang namanya World Wide Web atau WWW. Ini memungkinkan pengambilan informasi yang kita perlukan yang di-sharing oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia. Ini Google lah yang kita kenal. Kemudian itu ada yang namanya electronic conference, memungkinkan melakukan rapat dengan kolega yang ada dimanapun. Contohnya ini yang saya tunjukkan ini adalah Google Meet, memungkinkan orang bertemu langsung, mengadakan rapat secara online. Ini sangat dibutuhkan di kondisi sekarang yang kita tahu pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan orang untuk berinteraksi secara langsung. Jadi aplikasi ini sangat berpengaruh penting bagi kondisi saat ini. Kemudian ada yang namanya remote computer, bisa menjalankan komputer dari jarak jauh. Ini yang saya tunjukkan contohnya adalah Time Viewer. Nanti teman-teman bisa coba cari lagi tentang mengenai Time Viewer ini. Gambarannya itu adalah seperti kita bisa mengontrol komputer lain dengan mengakses IP address yang kita masukkan di Time Viewer dan mengaksesnya di komputer kita. Mungkin teman-teman dapat gambarannya. Kita lanjut saja, topologi jaringan komputer. Di jaringan komputer apa aja teman-teman? Ini adalah konsep berkomunikasi ya antar user yang ada di jaringan komputer. Pertama itu adalah si topologi jaringan mesh. Jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral yang dikurangi 1. Kemudian ada namanya teknologi topologi bus. Bus ini semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Jadi dia linear jaringannya tuh. Terus transmisi sinyal dari suatu sentral. Ini sentralnya server, tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah. Jadi dia jaringannya satu arah seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini. Kemudian ada yang namanya topologi tree. Itu jaringan disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Dia ada core layer, distributor layer, cache layer. Seperti yang saya tunjukkan di gambar ini. Biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda, dengan tingkatan yang berbeda. Kemudian ada topologi star. Sesuai dengan namanya itu bintang. Jadi topologi star ini kontrolnya terpusat nih. Ada satu link di sini, ada server di sini satu di tengah-tengah mereka. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul ataupun klien yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer, ini primer, dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau client server. Kemudian yang terakhir ada topologi ring. Metode token ring ini bisa disebut juga topologi ring. Cara menghubungkan komputer sesuai dengan namanya ring cincin, berarti berbentuk lingkaran. Ya, dalam sistem ini setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan, seperti pada gambar saya tunjukkan.
Mungkin teman-teman dapat gambarannya. Jadi ini adalah bentuk koneksi dalam jaringan komputer, untuk topologi jaringan komputer. Ya, langsung saja kita lanjut sesuai dengan apa kita, yaitu OSI layer. Dalam sebuah penerapan dan juga implementasinya sebuah jaringan komputer itu, baik jaringan komputer yang sederhana maupun yang rumit sekalipun, itu membentuk sebuah prinsip-prinsip layer alias lapisan-lapisan yang harus dilewati oleh paket data dalam proses transmisi. Untuk OSI layer sendiri itu adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol yang saya sudah sebut tadi, protokol dalam 7 lapisan berbeda, pasti dalam lapisan yang memiliki fungsinya yang spesifik. Kemudian model referensi OSI atau Open System Interconnection, ikatan dari OSI, menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan. Media jaringan tadi saya sudah beritahu, ke suatu software aplikasi di komputer lain. Ya, susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Ini semua definisi dari sebuah OSI layer. Ya, apa saja 7 lapisan itu? Apa saja layer pada OSI? Kita bahas. Layering pada OSI itu ada 7. Saya sudah sebutkan tadi, ada 7 layer. Pertama itu adalah dari tingkat pertama, itu ada namanya application layer. Ini teman-teman, application layer itu lapisan antara layer pertama pada suatu paket data melalui transmisi oleh transmitter atau juga server, dan sebaliknya. Ini adalah lapisan terakhir pada OSI layer yang disebut oleh sering kita sebut itu receiver atau komputer client. Kemudian ada presentation layer. Ini adalah layer ke-6 pada sebuah paket data mulai diterima oleh receiver atau komputer client dan juga user. Fungsinya adalah untuk melakukan proses penerjemahan dari paket data yang akan ditransmisikan. Dan yang ketiga ada session layer. Fungsi utamanya ialah melakukan definisi dari pembentukan sebuah koneksi jaringan. Makanya di sini ada host layer. Ada pembagiannya di tingkatan 1 sampai tingkatan 4 itu host layer. Kemudian ada tingkat 4 itu adalah transportasi layer, merupakan layer keempat dalam model OSI layer yang fungsinya adalah untuk melakukan pemecahan data menjadi sebuah segmen atau paket data yang lebih kecil, melakukan penomoran dan juga identifikasi dari paket data hingga melakukan proses transmisi ulang. Ya, apabila ada data yang hilang, di semua di transport layer. Kemudian kita masuk ke media layer. Pembagiannya media layer, ya kan? Ini merupakan network layer, lapisan ketiga dari OSI layer, model OSI layer. Ini adalah fungsi utamanya ialah untuk membantu mendefinisikan IP address. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya pada setiap komputer, baik user maupun server. Kemudian ada namanya data link layer. Ini adalah pembuatan frame. Ini adalah MAC address. Ini saya akan bahas di video selanjutnya. Merupakan layer ke-6 dengan fungsi melakukan proses koreksi kesalahan, pengelompokan frame, ini teman-teman, pengelompokan frame, dan proses pengelamatan pada perangkat keras atau hardware dalam jaringan yang akan digunakan. Dan untuk lapisan terakhir atau lapisan pertama pada model OSI layer, yaitu physical layer, nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk lebih detailnya. Di sini adalah tergantung media, sinyal, dan transmisi biner. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan sinkronisasi dari bit data, mendefinisikan LAN card atau local area network card, dan juga melakukan definisi struktur jaringan dan media transmisi jaringan. Ini adalah fungsinya si physical layer, dan mengubah data menjadi bentuk bits. Tadi kan data lain mengubah data menjadi bentuk frame, network menjadi bentuk sebuah paket-paket kecil. Oke.
Itu dasar dari modelasi layer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan jaringan komputer, pengenalan jaringan komputer dan juga modelasi layar. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan adanya video ini. Teman-teman bisa terbuka lagi mengenai apa itu jaringan komputer, apa aja yang di dalamnya, perangkat jaringan apa aja, topologi jaringan seperti apa. Saya sudah jelaskan di video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hidup jaringan.